Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada. Bapak Ibu wali murid yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada pagi hari ini Rabu 12 Agustus 2020 kita dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Meskipun pembelajaran kita kali ini masih menggunakan daring, semoga tidak mengurangi rasa khidmah kita terhadap ilmu pengetahuan. Kami turut mendoakan, semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga putra-putri siswa kelas 7 mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, senantiasa menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, kebanggaan orang tua, sukses di masa mendatang. Amin Allahumma amin. Siswa kelas 7 dimanapun berada yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab kedua, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Bab kedua ini merupakan kelanjutan dan berkesinambungan dari bab 1 kemarin yang membahas masalah keimanan. Lebih dekat dengan Allah yang indah namanya. Inti dari bab 1 kemarin adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna mencakup tentang sifat-sifat Allah. Kita bisa mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah tersebut, akhirnya tumbuh rasa keimanan terhadap Allah. Allah mempunyai sifat A, Allah mempunyai sifat B, dan lain sebagainya. Jumlah Asmaul Husna kemarin diterangkan ada 99. Mestinya lebih banyak, tetapi ada 99. Nah, dari 99 kemarin di bab 1 hanya dibahas hanya 4 nama belakang. Masih ingatkah kita? Yang pertama, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir, Allah Maha teliti ataupun waspada. Yang ketiga, Al-Basir, Allah Maha melihat. Dan yang keempat, As-Sami', Allah Maha mendengar. Sifat-sifat Allah tersebut jika kita menghayati, itu akan tumbuh rasa keimanan kita terhadap Allah. Ternyata Allah mempunyai kekuasaan, Allah mempunyai keagungan, baik nama maupun sifat-sifat. Dengan keagungan dan kekuasaan Allah yang semacam itu, berarti Allah Maha Kuasa betul. Kita sebagai makhluk sungguh tidak ada apapun, tidak ada apa-apanya. Sehingga dengan kita menghayati, mengimani sifat-sifat Allah yang demikian, yang terpancar dalam diri kita, tiada lain hanyalah selalu senantiasa tunduk dan patuh terhadap Allah. Karena bila dibanding dengan kita, tidak ada apa-apanya. Sehingga kita bisa merasakan kalau kita adalah makhluk, Allah Khaliq, Sang Pencipta. Sehingga dengan mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna yang terpancar dalam diri kita, senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Tunduk dan patuh terhadap Allah itu merupakan bentuk ciri-ciri orang yang beriman terhadap Allah. Jadi kita bisa dekat dengan Allah itu kalau kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah kalau kita mengetahui sifat-sifat Allah itu. Maka semakin kita dekat dengan Allah, maka sering menyebutnya. Saya ulangi, semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin sering menyebutnya. Sering menyebut Allah. Sering menyebut Allah sambil menghayati maknanya. Sering menyebut Allah sambil menghayati maknanya. Sehingga
nanti akan timbul rasa keimanan terhadap Allah. Allah mempunyai sifat As-Sami', Al-Basir, Al-Khabir, kemudian Al-Khafil, kemudian ada Al-Mudhil, dan lain sebagainya. Kita bisa menghayati semacam itu, timbullah sikap kita, sifat sikap kita tunduk dan patuh terhadap Allah yang diwujudkan dalam bentuk keimanan tersebut itu. Lah bab kedua ini kita akan membahas masalah kejujuran, amanah dan istiqomah. Sifat jujur, kita bisa berbuat jujur itu kalau kita mengetahui apa itu jujur dan bagaimana pelaksanaan jujur. Maka di awal saya mengatakan ini masih berkesinambungan dari bab 1. Bab 1 lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, merupakan Asmaul Husna yang inti penekanannya adalah membahas tentang keimanan terhadap Allah. Kita bisa beriman terhadap Allah kalau kita mengetahui akhlak-akhlak terhadap Allah. Jujur itu merupakan bentuk akhlak terhadap Allah. Ya, jujur merupakan akhlak terhadap Allah. Kita bisa melakukan suatu tindakan kejujuran itu kalau kita bisa menghayati perbuatan kita yang sesungguhnya. Bagaimanakah saya harus berbuat? Kalau saya berbuat semacam ini, saya mendapatkan pengawasan dari Allah. Ya, seperti kemarin yang kita bahas Al-Alim. Allah mempunyai pengetahuan yang sangat luas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga setiap makhluk melakukan sesuatu pasti tidak akan luput dari pengawasan Allah, tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Semuanya Allah mengetahui, semuanya Allah selalu mewaspadai bentuk tindakan makhluk-makhluknya, terlebih kita manusia. Maka kalau Allah mengetahui dengan sifat al-alim semacam itu, kita melakukan sesuatu tidak akan mungkin luput dari pandangan Allah. Sehingga yang terjadi dalam diri kita selalu waspada dan waspada. Saya melakukan semacam ini ketahuan Allah atau tidak ya? Saya melakukan semacam ini, Allah murka dengan diri kita atau tidak ya? Semacam itu yang terjadi. Sehingga diri kita akan semakin waspada terhadap tindakan-tindakan yang sekiranya justru mengundang perbuatan dosa. Disinilah nanti iman akan berbicara. Sifat Allah al-alim. Jujur, silakan dibuka buku paket halaman 18. Jujur adalah kesesuaian antara kesesuaian sikap antara hati, lisan, dan perbuatan. Jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan kata hati, dengan lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diperbuat dengan perbuatan, ini namanya jujur. Contoh, di dalam hati mengatakan A, maka lisan ini jika dapat mengatakan A, dan diri ini dapat berbuat A, maka ini dinamakan jujur. Karena kita berbuat bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Hati nurani sangat suci dan tidak mungkin bisa diingkari. Karena kita berbuat dari dorongan hati yang suci. Kecuali kalau kita berbuat dengan penuh dorongan hawa nafsu, hati mengatakan A, tetapi karena pengaruh dorongan hawa nafsu, sehingga lisan mengatakan B. Ini berarti kita bertolak belakang dengan hati nurani kita. Karena tergoda oleh hawa nafsu. Kita berbuat semacam itu dinamakan berbohong. Ataupun berdusta. Berarti kita sudah mengingkari diri kita sendiri. Itu dinamakan berbohong ataupun berdusta. Lah, kita dapat berbuat jujur itu karena kita mengetahui sifat jujur itu bagaimana.
Ya, yang dinamakan jujur itu bagaimana? Akhirnya kita belajar dari pembelajaran semacam itu, akhirnya kita bisa mengetahui kalau jujur itu semacam ini. Lawan kata dari jujur, berbohong atau berdusta. Oh, berdusta itu semacam ini. Jadi, kita bisa mengetahui sesuatu yang baik kita lakukan, yang buruk kita hindari, ya. Yang baik kita lakukan, yang buruk kita hindari. Jadi kita belajar merupakan bentuk pelaksanaan, mengimani sifat Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Apapun yang terlintas perbuatan dalam diri kita tidak akan mungkin luput dari pengawasan Allah. Sehingga yang terjadi dalam diri kita akan semakin waspada dan waspada. Saya melakukan semacam ini, Allah murka atau tidak ya? Karena saya telah melanggar aturannya. Saya melihat berbuat semacam ini, Allah ridho tidak ya? Semoga Allah ridho. Karena perbuatan saya, perbuatan semoga baik. Saya berbuat jujur. Allah tahu perbuatan kita. Akhirnya apa? Kita nyaman. Ya, makanya di dalam bab 2 menerangkan, di bab itu hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Kita berbuat jujur karena kita ingin tenang. Tenang tiada tuntutan dari manapun. Karena kita dapat berbuat jujur, yaitu kesesuaian antara hati, lisan dan perbuatan. Jika kita dapat berbuat sesuatu yang sesuai dengan hati nurani, kemudian lisan dan perbuatan, itu dinamakan jujur. Lawan kata jujur adalah berdusta. Kita berbuat sesuatu yang mengingkari kata hati, yang bertolak belakang dari hati nurani. Contoh tadi, hati mengatakan A, tetapi lisan dan perbuatan kita mengatakan dan melakukan B. Ini berarti kita berbohong. Ya, ini berarti kita berbohong. Maka dalam kaitan pelajaran kedua, bab kedua, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah, bisa dicatat, jujur itu merupakan lawan kata dari dusta atau bohong. Kemudian amanah merupakan lawan kata dari khianat. Kemudian istiqomah ataupun konsistensi merupakan lawan kata dari inkonsistensi. Tidak berlaku istiqomah itu namanya inkonsistensi. Nah, kita berbuat jujur sebagaimana contoh tadi, hati kita mengatakan A, kemudian lisan dan perbuatan kita wujudkan dalam bentuk perbuatan yang sama, A tetap A. Tetapi kalau amanah, ini merupakan bentuk tanggung jawab. Ya, merupakan bentuk tanggung jawab. Contoh, kita ini adalah siswa, pelajar. Setiap hari pergi ke sekolah, berpamitan dengan orang tua. Orang tua kita pamiti. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Mohon kami berangkat sekolah, didoakan semoga selamat dan meroleh ilmu yang barokah dan manfaat. Orang tua kita pamiti semacam itu. Betapa senangnya orang tua menerima pamitan kita. Sangat senang sekali. Jika kita pergi dari rumah, membawa amanat dari orang tua semacam itu, kita beneran sampai sekolah. Itu berarti kita membawa amanat dari orang tua. Tetapi kalau kita berpamitan semacam itu, dengan pamitan semacam itu sama pamitannya. Tetapi ketika di perjalanan kita berbelok arah, boring sekolahan, mbah lungoreng mall, mbah lungoreng pasar, dan lain sebagainya, itu berarti kita berkhianat terhadap orang tua. Ya, itu berarti kita berkhianat terhadap orang tua. Orang tua memberi restu kita untuk belajar pergi ke sekolah.
tetapi amanat itu justru kita khianati, kita berbelok arah. Mestinya kita sampai sekolah, malah kita berbelok arah ke tempat yang lain. Itu namanya kita khianat. Jelas, dusta, khianat merupakan dorongan hawa nafsu dan itu berdosa. Ya, beda dengan jujur, amanat itu merupakan bentuk hati nurani dan berpahala. Nah, gitu. Jadi lawan kata dari jujur adalah dusta, lawan kata amanat adalah khianat. Jujur dan amanat membawa pahala, dusta dan khianat membawa dosa. Ya, saya ulangi, jujur dan amanat membawa pahala, dusta dan khianat membawa dosa. Itu ya. Contoh lagi sifat jujur. Kadang-kadang di antara kita seringkali dikongkon wong tuane. Yang putra kadang-kadang wong tuane ngakon, "Nang tulung tukokno rokok." Orang tua memberi kita uang 50.000. Rokok seharga 20.000. Kemudian kita mengembalikan kepada orang tua dengan harga yang sesungguhnya. Uang 50.000, rokok seharga 20.000. Maka pengembaliannya adalah 30.000. Uang 30.000 kita berikan kepada orang tua. Itu namanya sifat jujur. Tetapi kalau kita mempunyai jujur, tapi ketika di dalam dikongkon semacam itu, kita ada kebutuhan lain. Dan tidak ada uang kecuali uang pengembalian itu. Contoh, ini musim kemarau semacam ini. Dikongkon wong tuane awan-awan panas. Tuku rokok 20.000. Digawani dit wong tuane 30.000. Digawani dit wong tuane 50.000. Susuke 30.000. Kemudian kita berada di tengah jalan, terik kemarau begitu, ngelak tuku es. Es seharga 5.000. Maka ketika mengembalikan kepada orang tua harus mengatakan, "Bapak nuwun sewu, wangsule 3 doso. Nanging kala wau kula tumbas es. Reginipun 1.000. Kula wangsulake 9.000. Ini berarti kita juga jujur terhadap orang tua. Barangnya ada, kebutuhannya sama. Hal yang semacam itu, orang tua tetap menaruh rasa hormat. Oh, anakku jujur. Dari sikap jujur yang semacam ini, orang tua menaruh rasa ridho. Dari ridho itu, akhirnya yang tampak adalah doa. Muga-muga nang kowe dadi anak sing soleh. Orang tua semacam itu karena kita berbuat jujur. Berarti kejujuran membawa kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis. Coba ya dibaca halaman 18 itu. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'ud. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sambil belajar membaca, yang sudah bisa membaca alhamdulillah, tetapi yang belum, mari sambil latihan membaca. Ya, saya ulangi. An Abdillah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Hadis ini keterangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini berarti sanad hadis ini sambung. Kemudian hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inti hadis itu adalah perkataan Rasulullah. Jadi perkataan Rasulullah ini pasti benarnya. Karena Nabi
mempunyai sifat siddiq, jujur. Ya, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah siddiq. Rasulullah Nabi Muhammad mempunyai sifat jujur. Jadi kandungan hadis ini adalah benar keberadaannya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sifat jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan menunjukkan jalan menuju surga. Nah, sebagaimana sikap kita tadi mengembalikan uang kepada orang tua hasil tuku rokok kongkonan bapake. Kemudian di tengah perjalanan terik semacam ini kita membeli es seharga 5.000. Uang digawani wong tua 50.000, rokok 20.000, es rego 5.000. Maka uang yang kita kembalikan kepada orang tua 25.000. Sambil kita mengatakan, nuwun sewu Bapak, kula ngelak tumbas es regi gangsal ewu. Susukipun selangkung ewu. Ini berarti kita mengatakan yang sebenarnya. Memang kebutuhan yang kita beli total seharga 25.000 kita kembalikan kepada orang tua juga sama 25.000. Akhirnya yang terpancar dari orang tua adalah bentuk doa. Muga-muga nang pinaringan dadi anak yang soleh. Itu adalah doa orang tua. Maka kejujuran membawa kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan menuju surga. Itu loh yang terpenting. Ini adalah sabda Rasulullah. Pasti benar. Pasti benar. Oleh karenanya sikap jujur layak kita laksanakan. Ya, semampu kita. Semampu kita. Terlebih ya siswa kelas 7. Usahakan jujur. Meskipun kita masih latihan. Sikap jujur. Meskipun kita masih latihan. Bentuk apapun jujur. Ya, terlebih terhadap orang tua. Bersifat jujurlah. Karena itu akan membawa kebaikan pada diri siswa semuanya. Orang tua terhadap kita pasti yang terbaik. Sayang kok ya. Sifat sayang orang tua terhadap kita balas dengan kebaikan. Minimal jujur. Kemudian amanah juga itu tadi. Tetap kita pergi ke sekolah. Ini belum terbuka sekolah. Nanti kalau sudah dibuka, kita pamitan dengan orang tua, tetap pergi sekolah. Jangan berbelok arah. Ya, karena itu adalah bentuk amanah orang tua. Amanah erat kaitannya dengan tanggung jawab. Maka suatu saat orang tua akan menagih kepada kita. Nang, tadi kamu sekolah, diwarai apa untuk sekolahan? Tolong aku warai. Orang tua kalau menagih kita semacam itu, kita dapat memberikan kepada orang tua, maka legalah orang tua. Karena kita membawa amanat dari orang tua, pergi ke sekolah, hasilnya pun ada. Berbeda dengan kita sekolah belok arah. Ditakoni wong tuane mau diwarai apa nang? Ndak iso jawab. Mergo belok di tengah jalan. Ini berarti kita berkhianat terhadap orang tua. Jelas berdosa. Jelas berdosa terhadap orang tua yang memberi kita segalanya. Kok malah kita berdosa. Maka kasihani orang tua. Kita kasihan terhadap orang tua. Itu merupakan sikap jujur, amanah, dan berpahala. Ya, berbeda dengan kalau kita berdusta dengan orang tua, berkhianat terhadap orang tua, itu mengandung sikap dosa. Dosa. Kasihani orang tua. Itu merupakan bentuk contoh sikap jujur dan amanah. Ya, jujur dan amanah. Maka sifat jujur sangat penting bagi kita laksanakan semampunya. Meskipun kita masih belajar. Gitu ya, sifat jujur. Lah, sifat jujur nyata. Apa yang terucap ini sama dengan yang berada di dalam hati nurani. Kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Itu ya. Maka dalam kejujuran jangan dicampur adukkan dengan kebatilan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran itu, surat Al-Baqarah ayat 42, halaman 19. Monggo
kita belajar membaca nggih. Yang sudah bisa membaca Al-Qur'an alhamdulillah, yang belum kita belajar membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil bathili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bisa dibaca sendiri terjemahannya. Inti dari ayat tersebut penekanannya adalah pada kejujuran. Maka kejujuran itu adalah barang yang hak. Barang yang hak jangan dicampur adukkan dengan barang yang batil berupa pembohongan dan pendustaan. Padahal kalian mengetahui. Kita mengetahui sesuatu itu adalah baik. Tetapi malah lisan kita mengatakan itu adalah sesuatu yang buruk. Maka jangan dicampur adukkan. Kita bisa berbuat baik. Itu bersumber dari hati nurani yang paling mendalam. Itu suci. Tetapi kalau kita tergoda oleh hawa nafsu, maka yang semestinya perbuatan baik justru menjadi buruk. Itu karena godaan hawa nafsu. Kita bisa mempertahankan kebaikan, itu berarti kita mempertahankan keimanan. Nah, ya, masih ada kaitannya dengan bab 1 kemarin. Kita bisa mempertahankan kebaikan, kita bisa berlaku kebaikan dengan menuruti hawa nafsu, dengan menuruti hati nurani. Itu berarti kita mempertahankan keimanan. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu mengandalkan hawa nafsu, mudah tergoda oleh hawa nafsu, itu berarti kita menaruh keimanan. Bagaimana keimanan kita berbicara, disitulah lemahnya kita. Kalau kita bisa berbuat sesuatu sesuai dengan hati nurani yang paling mendalam, yaitu kepada kebaikan, berarti kita mempertahankan keimanan. Kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu di luar jangkauan Allah. Akhirnya yang terpancar dari dalam diri kita adalah sifat-sifat yang baik. Tetapi kalau kita tergoda oleh hawa nafsu, sehingga kita berbuat semaunya sendiri, sekehendak apapun, yang penting kita puas begitu, entah itu baik, entah itu buruk, ataupun yang lain, ora urusan, yang penting lakoni. Itu berarti kita tergoda oleh hawa nafsu, berarti kita meletakkan keimanan. Ini yang paling berbahaya. Oleh karenanya, keimanan merupakan hal yang paling utama, berbeda dengan yang lain. Mari kita memupuk keimanan dengan hal-hal yang baik. Jujur, amanah, istiqomah itu merupakan salah satu bentuk pemupukan keimanan. Semoga dengan pembelajaran kali ini yang membahas masalah kejujuran, amanah dan istiqomah akan menjadikan diri kita tenang karena kita berbuat sesuai dengan hati nurani yang paling mendalam yang tidak akan dapat dibohongi. Hati kita mendalam, hati yang mendalam suci murni, sehingga kita berbuat dengan terbaik akan mendatangkan pahala. Berbeda dengan lawan katanya tadi, berbohong, berkhianat, dan lain sebagainya, itu merupakan bujukan hawa nafsu dan yang pasti berdosa. Itu ya materi kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah istiqomah. Ya, istiqomah. Di samping istiqomah, masalah amanah. Insya Allah kita akan membahasnya kembali. Sehingga dengan pembahasan istiqomah dan amanah, semoga nanti menjadikan kita merasa terbimbing dari ilmu-ilmu kita. Ilmu kita barokah dan manfaat, kita mempunyai sifat jujur, sifat amanah dengan baik. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.